Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani wa a'izzai habakumullah jami'an. Tidak terasa sudah 10 bulan dari awal pembangunan masjid ini, dan alhamdulillah masjid sudah mulai banyak kemajuan dari awal pembangunan. Namun tentu masih banyak yang dibutuhkan, dan kebutuhan kita yang mendesak saat ini adalah keramik. Karena rencana insya Allah bulan Ramadan akan kita pakai untuk kegiatan ibadah di bulan Ramadan, dari taraweh, kemudian tadarus, dan beberapa kajian-kajian di bulan Ramadan. Sehingga hari ini kita membuka kesempatan untuk para ikhwan yang ingin berdonasi untuk keramik agar kegiatan Ramadan bisa berjalan di masjid yang kita cintai ini. Maka kami semua mengajak ikhwan sekalian untuk mendonasikan harta-harta yang antum miliki untuk membeli keramik agar masjid ini bisa segera kita gunakan di bulan Ramadan ini. Kita ketahui bersama keutamaan membangun masjid, membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita akan mendapatkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, juga orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman kelak. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pada pertemuan pekan ini atau malam ini kita membahas hadis ke-35. Ya, kita membahas hadis ke-35, sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dan insyaallah sebelum kita bahas hadisnya, kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan hadisnya oleh saudara kita Akh Reza. Falyatafaddal mashkurun ma'jura. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Qala al-musannifu al-imamu Abu Zakaria Yahya ibn Syarab an-Nawawi fi kitabihil arba'in an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-hadithul khamis wa thalathun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwanan, al muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, bihasbi imri minasyarri an yahkira akhahul muslim. Qulul muslim alal muslim haram, damuhu wa maluhu wa irduhu, rawahu Muslim. Barakallahu fikum. Ya, hadis ke-35, sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tahasadu, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Hasad ini bahasa kita apa, Pak? Iri, dengki. Atau bahasa milenialnya apa? Syirik. Jangan syirik kok nih, bukan syirik secara syar'i, ya, syirik secara bahasa, jangan syirik. Nah, ini dengki, ya. Wala tanajashu, jangan berbuat najash. Wala tabaghadu, jangan saling, ya, benci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, ya, janganlah kalian menjual di atas jualan saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. Ya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya,
dia tidak boleh menzolimi muslim atau saudara yang lainnya, ya, tidak boleh yakhdhuluhu, menenantarkannya, wala yakdzibuhu, tidak boleh dia mendustainya, wala yahqiruhu, tidak boleh dia merendahkannya. At-taqwa hahuna, wa asyara wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini, letaknya di sini, dan beliau mengisyaratkan ke dada beliau sebanyak 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bihasbi imri'in minasyarr ay yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang muslim, ya, dikatakan dia telah berbuat buruk kepada saudaranya sesama muslim apabila dia merendahkan saudaranya. Kullu muslimi 'alal muslimi haramun, setiap muslim atas muslim yang lainnya adalah haram. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Apa yang haram? Darahnya, hartanya, dan juga irduhu, kehormatannya dan kehormatannya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Naam. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis ini Nabi SAW mewasiatkan kepada umat beliau, ya, kepada para sahabat, kepada umat beliau, agar saling bersaudara, dan jangan melakukan hal-hal yang dapat memecah persaudaraan, ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, ya, dalam sebuah hadis, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'daha ba'dan. Sesungguhnya seorang muslim dengan muslim yang lain itu seperti kal bunyan, seperti bangunan. Yashuddu ba'daha ba'dan, ya, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kaum muslimin ini adalah ikhwah, saudara. Ya, kita semua adalah saudara. Makanya di sini kata Nabi SAW, sabda beliau yang pertama, la tahasadu, ya, jangan kalian hasad atau saling hasad, ya. Dan di sini Nabi SAW mendatangkan dengan sigoh larangan, an-nahyu, dan larangan itu asalnya untuk at-tahrim, ya, pengharaman. Jadi di sini ketika seseorang saling hasad, ya, ini hukumnya adalah haram, Jadi nggak boleh bagi kita untuk saling hasad, bapak-bapak sekalian. Kita semua adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Juga seperti sabda Nabi SAW, kata Nabi SAW, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tafutufihim wa tarahumihim, ya, kamatsalil jasad. Ya, permisalan seorang muslim dalam kasih sayang, dalam rahmat, ya, ini seperti satu jasad, ya. Apa kata Nabi SAW melanjutkan sabda beliau, idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal huma. Kalau ada satu bagian tubuh yang sakit, yang lain akan merasakan sakit, ya. Dengan apa? Dengan sahari wal huma, bergadang, dan juga merasakan demam, ya. Ada, Pak, kita sakit gigi, Pak, badan kita nggak ngerasa sakit, yang lain sakit gigi juga, masih bisa tidur, masih bisa ini, nggak susah, Pak, ya. Atau misalnya sakit tangan, keselio misalnya, ya susah, badan semuanya ngerasakan sakit, terkadang bergadang, nggak bisa tidur. Harusnya seperti ini, permisalan seorang muslim dengan muslim yang lainnya, bersaudara, ya. Dan inilah yang seharusnya dimiliki oleh kita semua, ya, seperti apa yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an dalam surat Maryam. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di dalam hati-hati mereka wudda. Apa itu wudda? Kasih sayang, ya, kasih sayang. Jadi di sini, ya, Bapak-bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita
memahami hadis ini dengan baik. Supaya apa? Supaya kita menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita, ya. Dengan beberapa perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita tidak lakukan. Ya, semua perkara-perkara yang bisa menciptakan kekerabatan, bisa menciptakan persaudaraan di antara kaum muslimin, ini semuanya disyariatkan. Sementara semua perkara-perkara yang bisa menyebabkan kaum muslimin berpecah belah, semuanya diharamkan. Contohnya apa? Perkara-perkara yang bisa menciptakan kecintaan di antara kaum muslimin. Contohnya seperti menyebarkan salam, ya, menyebarkan salam. Ya, apa kata Nabi SAW? La yadkhulunal jannata hatta tu'minu. Ya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Sampai kalian beriman. Wala tu'minuna hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku beritahu kepada kalian suatu perkara, kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian, ya, tebarkan salam di antara kalian. Juga sabda Nabi SAW yang lain, tahadu tahabbu, ya, saling beri hadiah maka kalian akan saling mencintai. Ya, banyak perkara-perkara yang bisa menciptakan kerukunan, kekerabatan, kecintaan di antara kaum muslimin. Ini perkara yang remeh, Pak, ya. Menyebarkan salam kepada yang orang yang diketahui maupun orang yang enggak diketahui. Selama kita tahu dia muslim, sebarkan, Pak. Dia mukmin, muslim, sebarkan salam. Ya, sebarkan salam. Bahkan kata Nabi SAW tentang senyuman, Pak. Apa kata Nabi SAW? La taqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik. Janganlah engkau meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan wajah yang ceria, ya, wajah yang sumringah, tersenyum. Ya, ini bisa menghasilkan kecintaan di antara kaum muslimin. Kalau ketemu merengut, ada apa? Kadang-kadang jadi berpisah, ya. Walaupun ternyata di satu tempat, qulubuhum syatta, hatinya tercabah-cabah belah ternyata. Ada sesuatu gini. Ya. Jadi tadi Bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaknya kita perhatian dengan hal-hal yang bisa mewujudkan kecintaan di antara kaum muslimin. Barakallahu fikum. Sedangkan perkara-perkara yang bisa menciptakan perpecahan di antara kaum muslimin, ya, ini semuanya dilarang, diharamkan. Contohnya seperti yang disebutkan di dalam hadis-hadis ini. La tahasadu, ya, jangan saling hasad, wala tabaghadu wala tadabaru, ya, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, ya. Dan jangan membeli di atas jualan saudaranya yang lain, ya. Jangan saudaranya sudah khitbah terus dia mau melakukan khitbah dengan wanita akhwat yang sama, kayak gitu. Ini perkara-perkara yang bisa menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin. Makanya hal ini dilarang, ya. Kita bahas yang pertama, Bapak-bapak sekalian. Kata Nabi SAW, la tahasadu. Jangan saling hasad atau iri atau dengki. Apa itu hasad, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Hasad, ya, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah adalah at-tamanni atau tamanni zawalin ni'mati anil ghair. Dia menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang lain, ya, menginginkan kenikmatan hilang dari orang lain. Kenikmatan hilang dari orang lain. Kemudian, ya, makna lain yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau, ya, hasad adalah karahiyatun ni'mah, ya, sekedar membenci nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, ini sudah disebut dengan hasad.
Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau lebih menjabarkan hasad dengan makna yang lebih luas dan lebih detail, ya, membenci atau tidak suka. Kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain. Ya, ada orang lain dapat mobil, ada orang lain dapat motor, ada yang dapat orderan banyak. Ya, dia senang, kita yang susah. Ya, benci. Kenapa harus dia? Kenapa harus fulan? Ini sudah hasad. Ini sudah termasuk hasad. Ini tadi pengertian dari Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah. Ya. Kemudian Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ya, hasad ini adalah akhlak yang ya dani'ah, akhlak yang rendah, akhlak yang jelek. Dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau dalam syarah Arba'in An-Nawawi, beliau mengatakan ada beberapa hal ya tentang buruknya hasad, beberapa hal tentang buruknya hasad. Beliau menjelaskan buruknya hasad, ya, tentang buruknya hasad. Kata beliau, buruknya hasad, ya, yang pertama, ini akhlak, ya, akhlak siapa? Iblis. Ya. Hasad ini adalah akhlaknya iblis. Hasad ini adalah akhlaknya orang Yahudi. Hasad ini adalah siapa? Habil yang dibunuh oleh Qabil, ya. Hasad ini adalah akhlaknya Qabil yang membunuh Habil. Ya. Hasad ini adalah akhlaknya orang munafik. Ya. Iblis, ya, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hasad kepada siapa? Hasad kepada bapak kita, siapa? Nabi Adam alaihissalam, ya. Nabi Adam mendapatkan 3 kenikmatan yang iblis tidak dapatkan. Yang iblis tidak dapatkan. Yang pertama, ya, kenikmatan yang didapatkan oleh Adam sedangkan iblis tidak mendapatkannya adalah Nabi Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai." Wahai iblis, ya, apa yang mencegahmu dari sujud kepada Adam, ya, yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Jadi Nabi Adam ini diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iblis tidak mendapatkan spesial ini. Ya, diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam alaihissalam. Padahal iblis, ya, dari kalangan jin, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ya, iblis dari kalangan jin sudah mendapatkan kemuliaan, disamakan dengan malaikat, tapi disuruh sujud enggak mau kepada Adam. Ya, ini akhlaknya iblis laknatullah alaih. Tadi itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, ya, iblis atau Nabi Adam alaihissalam, kenikmatan yang tidak didapatkan oleh iblis, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam semua nama yang bahkan malaikat pun enggak tahu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa 'allama Adama asma wa 'allamal Adamal asma kullaha. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam asma kullaha. Nama-nama semuanya diajarkan, ya, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat dan iblis dari kalangan jin untuk sujud kepada Nabi Adam. Iblis enggak mendapatkan tempat spesial ini. Makanya di sini iblis menjadi hasad kepada Adam dan akhirnya dia berusaha untuk apa? Untuk mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Dia dihasut untuk makan buah keabadian, ya. Akhirnya terjadilah apa yang
terjadi, ya. Terjadilah apa yang terjadi, terusir dari surga. Ini akhlak iblis, ya. Kemudian Bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hasad ini adalah akhlaknya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, Bani Israel, Bapak sekalian, mereka tahu nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka, ya, mereka ada yang membuat kota, membuat perkampungan, membuat komplek Yahudi di mana? Di Madinah. Untuk menunggu siapa? Menunggu kedatangan nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kabar bahwasanya nabi terakhir akan hijrah ke kota Madinah. Makanya di Madinah ada 3 suku besar kaum Yahudi, siapa aja? Bani Quraiko, ya, Bani Nadir sama Bani Quraizah, ya. Ini ada 3. Mereka tahu, mereka nunggu. Ternyata begitu datang Nabi Muhammad SAW dari bangsa Arab, ya, mereka menjadi hasad. Mereka menjadi hasad, enggak mau menerima. Hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Ya, mereka hasad dan mereka enggak mau menerima setelah datang kepada mereka kebenaran. Akhirnya hasad. Ini akhlak orang-orang Yahudi. Ya, begitu juga ini akhlak Qabil yang membunuh Habil, ya. Dalam surat Al-Maidah kata Allah Subhanahu wa taala, watlu alaihim naba'al ladzina ataina watlu alaihim naba abanai adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar, ya. Ceritakanlah tentang 2 anak Adam yang keduanya saling memberikan korban, ya. Qabil berkorban, Habil berkorban. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Diterima dari salah satunya, sedangkan dari yang lainnya tidak diterima. Ya, akhirnya apa? Qala la aqtulannak, aku bunuh kamu. Ya, kata siapa? Qabil membunuh Habil. Kenapa? Hasad. Satunya diterima, satu tidak diterima. Ya, akhirnya hasad ini akhlak dari Qabil yang membunuh Habil. Ini juga akhlak orang-orang munafik, ya. Akhlak orang-orang munafik. Ketika terjadi perang kaum Aus dan Khazraj, ya, pada perang Bu'ats 5 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, ya, pembesar-pembesar orang-orang di Madinah saat itu, orang-orang kufar di Madinah saat itu, pembesar-pembesarnya pada wafat, pada meninggal, mati, ya. Yang tersisa tinggal 2. Dari pembesar orang-orang Madinah saat itu. Ada yang pertama Abu Amir Al-Fasiq, sama satu lagi ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, Bapak-bapak sekalian, ini adalah kandidat terbesar yang akan dijadikan pemimpin kota Madinah saat itu. Kandidat terbesar yang akan dijadikan pemimpin kota Madinah saat itu. Ya, orang-orang di Madinah sepakat waktu itu. Ini pembesarnya cuman Abdullah bin Ubay bin Salul, dia kandidat terbesar. Kemudian hijrahlah Nabi SAW ke kota Madinah. Akhirnya semuanya berubah pikiran, Nabi SAW yang dijadikan sebagai pemimpin kota Madinah. Akhirnya hasadlah Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Nabi SAW. Akhirnya menampakkan keimanan tapi menyembunyikan apa? Kekufuran. Ya, menyembunyikan kekufuran. Ini adalah akhlak-akhlak yang tercela, ya. Akhlak-akhlak tercela. Kita tahu berarti hasad ini sesuatu yang buruk, ya. Yang kedua, Bapak sekalian, hasad ini adalah ketika seseorang hasad, seakan-akan dia telah protes dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia protes dengan ketentuan Allah, ya. Protes, kenapa si fulan yang dikasih ganteng, ya, kenapa si fulan yang dikasih kekayaan, kenapa bukan saya? Dia seakan-akan protes dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia protes, ya, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Zukhruf, Allah berfirman, "Ahum yaksimuna rahmata rabbik?" Apakah mereka yang membagikan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Si fulan dikasih nilainya bagus, si fulan dikasih kepintaran, si fulan dikasih enggak kayak gitu. Protes ya? Enggak. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang hasad, kenapa harus fulan? Dia seakan-akan protes dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dampak dari buruknya hasad ya. Hasad membawa kepada dosa yang lain. Ya, hasad membawa kepada dosa yang lain, ya. Seseorang yang hasad, biasanya Bapak-bapak sekalian, dia enggak diam, ya. Seseorang yang hasad biasanya dia enggak diam. Dia antara mencela dengan lisannya, atau dia akan menghilangkan kenikmatan itu dengan tangannya, ya. Kalau kata Nabi SAW dalam hadis yang telah lalu kita bahas, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya. Beda mungkin dengan orang hasad. Orang hasad mungkin ada hadisnya, ya. Barang siapa yang barang siapa yang melihat kenikmatan pada saudaranya, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau nggak mampu dengan lisannya, kalau nggak mampu dengan hatinya, ya. Jangan, ya. Jadi hasad ini membawa kepada dosa yang lain. Entah dia mencela dengan lisannya, menjatuhkan saudaranya, dicari-cari karena apa? Karena hasad. Ya, atau dengan tangannya. Bagaimana dengan tangannya? Dia bisa tunjukkan mungkin dokumen atau kesalahan-kesalahan dia kasih kepada atasan, atau bagaimana? Supaya apa? Supaya mendapatkan kedudukan itu, atau supaya temannya tadi jatuh dari kedudukan itu. Ya, ini bisa. Orang yang hasad enggak diam. Orang yang hasad tidak diam. Kemudian Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara buruknya hasad adalah, ya, orang yang paling pertama menderita karena hasad adalah dirinya sendiri. Orang yang paling pertama menderita karena hasad adalah dirinya sendiri. Ya. Dan yang terakhir, ya, orang yang hasad susah bahagia. Orang yang hasad susah untuk bahagia. Bagaimana bisa dia bahagia begitu ngeliat ini cemburu, ngeliat itu cemburu, ngeliat ini cemburu, akhirnya nggak bahagia dia. Nggak bahagia dengan kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain. Orang lain dapat nikmat, dia susah sendiri, ya. Akhirnya mungkin nulis status, akhirnya menjelek-jelekkan, akhirnya dia susah sendiri, susah bahagia. Orang yang hasad ini susah untuk bahagia. Akhirnya dia menderita. Yang menderita duluan adalah dirinya sendiri, ya, sebelum orang lain. Jadi ini adalah buruknya hasad yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin dalam syarah Arba'in beliau. Nah, kemudian Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam bahwasannya model-model orang hasad ini ada 4. Ya, model-model orang hasad ada 4.
Yang pertama, Bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seseorang hasad menginginkan hilangnya nikmat tersebut dari orang lain. Seseorang hasad, ya, menginginkan nikmatnya, hilangnya nikmat tersebut dari orang lain. Ini sudah, Bapak sekalian, bagian bawah sudah. Ya, dan ini ada dua model, Bapak-bapak sekalian. Ini ada dua model. Ada dua model. Yang pertama, ya, ingin nikmat itu hilang tanpa nikmat itu berpindah. Berpindah pada dirinya, ya. Ingin nikmat itu hilang tanpa nikmat itu berpindah pada dirinya. Dan ini adalah jenis hasad yang paling buruk, ya, ini jenis hasad yang paling buruk. Ya, dan ini adalah hasadnya iblis kepada Adam. Hasad jenis ini, Bapak-bapak sekalian, menunjukkan kebusukan hati. Hasad jenis ini menunjukkan kebusukan hati. Ya, dia nggak pengen nikmat itu berpindah kepada dirinya. Dia cuma pengen nikmat itu hilang aja dari orang tersebut. Ya, seperti iblis ketika ingin Adam itu keluar aja dari surga. Dia mau masuk surga juga nggak mungkin. Ya, dia mau masuk surga juga nggak mungkin, sudah terlaknat, sudah. Tapi dia pengen Adam juga sama seperti dirinya. Ya. Ini jenis hasad yang paling buruk, jenis hasad yang paling buruk. Atau misalnya ada orang bodoh, ya, ada orang yang kurang pintar, orang bodoh. Dia pengen ngeliat orang pintar, dia pengen orang pintar itu bodoh seperti dirinya. Dia ada orang yang kurang mampu, dia ngeliat orang kaya, ya, dia pengen orang kaya itu seperti dirinya. Ini jenis hasad yang paling jelek. Ini jenis hasad yang paling jelek. Kemudian yang kedua, ya, ingin nikmat tersebut berpindah kepada dirinya. Ya. Ingin nikmat tersebut berpindah kepada dirinya. Dua hasad ini, Bapak-bapak sekalian, ya, ini adalah hasad yang menzolimi yang dihasadi. Ya, ini menzolimi, Pak, menzolimi orang yang dihasadi. Entah dia dengan tangan, entah dia dengan, pokoknya dia berusaha keras nikmat itu hilang dari orang tersebut, atau dia mendapatkan kedudukan itu, dia mendapatkan kenikmatan itu. Intinya bagaimanapun, ya, harus hilang kenikmatan itu. Ini, ya, menzolimi orang yang dihasadi. Kemudian ada yang kedua, ya, ada model yang kedua. Seorang yang hasad tidak ingin kenikmatan itu hilang. Model yang kedua ini seseorang benci, ya, seseorang benci kepada orang yang dihasadi. Tidak ingin kenikmatan itu hilang, cuman dia benci. Ya, namun dia benci. Ini juga ada dua model. Ini juga ada dua model, ya. Yang pertama, model yang pertama, kalau orang itu hasad,
Ya, orang itu hasad dan dia membenci hasad itu pada dirinya. Dia benci hasad itu pada dirinya. Kenapa sih? Wahai jiwa, engkau menjadi orang yang hasad. Dia benci. Dia tahu dia sedang terjangkiti penyakit hasad. Dia benci. Namun dia nggak bisa nolak rasa hasad itu. Ngeliat ada orang kaya, kenapa harus fulan? Tapi dia nggak berusaha menghilangkan kenikmatan itu dari orang lain. Bisa dipahami Bapak sekalian. Dia nggak mencela, nggak ngomong, nggak menghilangkan dengan tangan. Dia cuma kesel. Dia kesel. Dia benci juga dirinya kenapa hasad. Maka ini tidak berdosa, Pak. Ya, dia tidak berdosa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada kadang-kadang jiwa-jiwa yang dia berusaha keras benci kepada dirinya yang hasad, namun dia nggak bisa lepas, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia hasad karena mencari sebab. Ya, karena mencari sebab, maka yang ini berdosa. Ya, ini berdosa, dicari-cari sebab, mungkin dicari-cari mungkin dilihat dari akunnya, di di scroll masa lalunya dilihat, akhirnya mulai kesel dia kesel. Inilah nih fulan nih dulu kayak gini. Ya, akhirnya dia kesel, dia tapi dia nggak ngomong, dia kesel karena dia cari-cari sebab tadi, dia jadi berdosa. Ya, dia jadi berdosa. Nah, ini tadi dua model hasad yang kita jelaskan. Ada dua lagi insyaallah, namun karena sudah masuk waktu azan, kita azan terlebih dahulu. Nah. Enggak. Loh. Oh, maaf. Sudah ya.
Barakallahu fikum. Kita lanjutkan bahwa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tadi ya, kalau orang itu hasad, ya, kalau orang itu hasad, dia membenci sifat hasad yang muncul pada dirinya. Dia membenci sifat hasad yang muncul pada dirinya. Namun hasad itu masih ada di dalam hatinya. Hasad itu masih ada di dalam hatinya. Tapi dia tidak menzolimi orang lain dengan lisannya atau dengan tangannya. Ya, dengan lisannya atau dengan tangannya, ini tidak berdosa, ini tidak berdosa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia benci dengan dirinya, kenapa hasad? Kenapa kamu jadi hasad? Tapi tetap ada, tetap muncul rasa itu. Dia berusaha lawan, masih ada. Ya, inilah yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Naam. Ya, kemudian yang ini tadi dia hasad karena mencari-cari sebab, walaupun dia akhirnya enggak menzolimi orang lain dengan lisan maupun dengan tangan, maka ini dia berdosa karena dia cari-cari sebab untuk hasad. Awalnya enggak ada masalah, tapi cari-cari, akhirnya ketemu, akhirnya benci, akhirnya mulai enggak senang karena hasad tadi. Ya, kok ternyata dia nih nyimpen harta banyak, akhirnya tahu. Ya, dia sendiri yang nyari-nyari hasad itu. Padahal sebelumnya enggak ada. Walaupun dia enggak mencela dengan lisan ataupun dengan tangan, dia enggak menzalimi saudaranya dengan tangannya, ini dia tetap berdosa karena dia mencari-cari sebab. Dan ini tadi dua hasad yang tidak menzalimi yang dihasadi. Tidak menzalimi yang dihasadi. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah tipe orang yang dia hasad menginginkan hal yang sama. Ya. Dia fulan punya mobil, oh saya juga pengen mobil. Fulan ada rumah, oh saya juga pengen rumah seperti fulan. Fulan kaya, saya juga pengen kaya. Ini tipe orang yang menginginkan hal yang sama. Ini juga ada dua model. Yang pertama, Bapak-bapak sekalian, menginginkan dalam hal dunia. Ya, kalau dia cuman masalah dunia, dia ingin seperti fulan, maka dia merugi. Untuk apa harta banyak-banyak, Pak? Nanti semakin banyak dihisab. Ya, maksudnya tuh kalau misalnya dia sudah diberi kecukupan, pengen seperti orang yang dia lihat, pengen seperti itu, hartanya akhirnya numpuk lagi, untuk apa? Justru akan memberatkan hisab. Dia bisa merugi kalau dia pinginnya seperti
hanya urusan dunia. Kemudian kalau misalnya dia menginginkan dalam urusan akhirat, maka ini bagus, ya, maka ini bagus. Inilah yang disebut dengan ghibthah. Ya. Inilah yang masuk dalam sabda Nabi SAW, la hasada illa fisnatain. Ya, tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haq. Ya. Enggak boleh hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama, seorang yang Allah berikan harta kepada orang tersebut, fasullita ala halakatihi fil haq. Maka orang itu menghabiskan hartanya untuk kebenaran, ya. Dia orang kaya, dia dermawan. Orang kaya yang dermawan. Orang kaya banyak, Pak. Orang kaya banyak, namun yang dermawan ini bisa terhitung, ya. Semoga bisa menjadi orang kaya yang dermawan, ya. Banyak, entah dia jadi donatur, dia jadi infak kemana-mana, pembangunan masjid, pembangunan ini, dia anukan semuanya. Harta dia Allah Subhanahu wa taala kasih dia harta. Ya, dia pakai hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada anak yang misalnya dia tahu anak ini kurang apa di pondok, dia bayarkan. Ya, tahu hartanya pakai untuk yang baik-baik. Ya, ini luar biasa. Kita hasad, kita harusnya hasad seperti ini kepada orang itu, ya. Seandainya dikasih uang seperti itu, seandainya dikasih keadaan kayak gitu, bisa melakukan banyak hal, bisa membantu kaum muslimin. Ya, kita hasad, enggak masalah, ya. Bagaimana Nabi SAW ditakdirkan bertemu dengan siapa? Khadijah, janda kaya. Ya. Bagaimana Nabi SAW ditakdirkan kepada Abu Bakar, bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, saudagar kaya. Bertemu dengan Utsman ibn Affan, ya. Para sahabat-sahabat yang kaya yang lain. Naam. Islam Nabi SAW saat itu butuh dengan harta untuk apa? Supaya dakwah maju, terus berkembang. Dakwah terus berkembang. Ya, butuh. Jadi di sini ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengamanahkan kita dengan harta yang banyak, maka manfaatkan, Pak. Harta itu terbatas, Pak. Ya, igtanim khamsan qabla khamsin. Kata Nabi SAW, manfaatkan 5 sebelum 5 perkara. Salah satunya ginaka qabla fakrik. Masa cukupmu sebelum masa fakirmu. Kita enggak tahu, tiba-tiba kita bisa miskin, bisa enggak ada uang lagi. Selama kita masih ada harta, Pak, kita manfaatkan. Naam, ya. Ini yang pertama tadi, ya, ghibthah kepada dua orang. Yang pertama kepada orang kaya dermawan. Yang kedua kepada alim, ahli ilmu. Ini kita hasad, Masya Allah. Ya, si fulan dakwahnya luar biasa. Ya, semangat. Di sana bisa, di sini bisa, jadwalnya luar biasa padat. Ya, kita hasad, ini luar biasa, ilmunya dipakai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dipakai untuk berhukum kepada hukum untuk manusia, ya, dengan ilmu yang dia miliki. Ini hukumnya seperti ini, hukumnya seperti ini. Ya, kita iri dengan orang seperti ini, dengan ahli ilmu ini tidak masalah. Ini hasad yang dibolehkan kepada alim yang alim yang mengajarkan ilmu. Ya, jadi dua ini. Kemudian model yang terakhir, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang berusaha menghilangkan hasad. Ya, orang yang berusaha menghilangkan hasad, dan ini adalah model manusia terbaik. Sedangkan tadi yang ini adalah model yang terburuk, ya. Sedangkan ini yang terbaik. Dia berusaha menghilangkan hasad kepada yang dihasadi. Gimana caranya? Banyak, Pak, caranya menghilangkan hasad. Ya. Caranya bisa memberi hadiah. Ya, memuji orang tersebut di depan umum misalnya. Di hadapan orang lain. Ya, dipuji, ya. Kalau dia melakukan hal ini, Bapak sekalian, mungkin hati jengkel, tapi dia walaupun hati jengkel, ada yang dihasadi, dia kasih hadiah. Akhirnya apa?
akhirnya menjadi kecintaan. Yang tadinya hasad, ada rasa jengkel, ada rasa gimana sama dia, akhirnya jadi ada rasa kecintaan karena dia melakukan hal ini. Ya, ini adalah akhlak manusia-manusia yang terbaik. Ini adalah akhlak manusia-manusia yang terbaik. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian Bapak-bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui juga ya tentang hasad ini, Bapak sekalian. Semua kita, ya setiap manusia itu pasti terjangkiti dengan hasad. Sebagaimana berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan ma khala jasadun min hasadin. Semua manusia, semua jasad itu terjangkiti dengan hasad. Walakinnal laima yubdi wal karima yukhfi. Tetapi orang yang laim, orang yang tercela, mereka menampakkannya, sedangkan orang yang mulia mereka menyembunyikannya. Kapan hasad ini hilang, Pak? Ketika seseorang mau masuk surga. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin." Dan kami cabut dari hati-hati mereka ghil, ya, kotoran-kotoran hati, dengki, iri. Itu sebelum masuk surga Allah cabut, baru Allah cabut rasa hasad di dalam diri manusia. Ya, kalau masuk surga masih hasad, repot, Pak. Ya, repot. Di dunia dulu si fulan ranking 2 atau ranking 3 kok dapat bidadari lebih cantik, repot. Ya, dapat rumah lebih bagus. Ya. Repot kalau di surga masih ada hasad. Tapi Allah cabut sebelum masuk surga, akhirnya enggak ada lagi rasa hasad. Ya, barulah di sana merasa tentram. Dia sudah senang, ala sururi mutaqabilin. Dia di atas dipan-dipannya sudah merasa senang, bahagia dengan apa yang dia dapatkan. Walaupun dia nggak ngeliat lagi yang lain, apa yang dihadapannya itu sudah bikin dia ini nggak ada lagi rasa hasad kepada orang lain di surga. Ya, nggak ada lagi rasa hasad di surga. Ini di dunia masalahnya, Pak. Di dunia setiap kita ini bisa terjangkiti dengan hasad. Namun orang yang mulia dia menyembunyikannya, dan orang yang laim, yang tercela, dia menampakkannya. Dia menzolimi entah dengan lisan, entah dengan tangan. Ya, makanya cara-caranya tadi untuk menghilangkan hasad, ya, bisa memberi hadiah, bisa dengan berdoa, ya, mendoakan juga ini penting. Mendoakan orang yang dihasadi dengan kebaikan. Ya Allah, si fulan itu semoga semakin maju, semoga semakin baik. Ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, Rip, itu Masya Allah ya, fulan hafalannya bagus. Ya, harusnya kita dukung. Ya, itu Masya Allah bagus, emang hafalannya kuat, bagus. Ya, jangan kita itu cuman kayak gitu aja, cuman gini aja. Itu akhirnya menampakkan. Ini untuk kita semua, ya. Dan ini biasanya hasad ini terjadinya kepada siapa? Sesama profesi. Yang sesama profesi, penuntut ilmu dengan penuntut ilmu, ya. Tukang beca misalnya Afwan dengan tukang beca, ya, dokter dengan dokter. Ya, ini sesama profesi, ustadz dengan ustadz. Ya, dan inilah yang terjadi, ya. Dan iblis dan syaitan itu menginginkan perpecahan di antara kaum muslimin. Ya. Jadi kita hati-hati, ikhwan, kita membuat hasad di antara misalnya asatidzah, ini para pemimpin, ya, keduanya ini punya jamaah, akhirnya pasti ada tegang di antara keduanya, nggak ada lagi ukhuwah di antara keduanya. Kenapa? Setan menginginkan perpecahan memang. Oleh sebab itu, ikhwan, ingat tadi kata Nabi SAW, la tahasadu, jangan saling hasad. Kalau orang itu hasad kepada kita, kita tahu orang itu hasad kepada kita, jangan dibalas dengan hasad juga. Ya, jangan dibalas dengan hasad juga. Sudah lupakan. Enggak usah dipikirkan. Ya, kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sabar menghadapi orang tersebut. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, baru satu pembahasan tentang hasad. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, marhaban ya Ramadan, ya. Allahumma balighna Ramadan. Ya, semoga kita disampaikan kepada bulan Ramadan seminggu lagi. Kita nggak tahu umur kita sampai atau enggak, tapi kita banyak berdoa, Pak. Ya, sholat malam kita, ya, di waktu-waktu mustajab, banyak berdoa, Pak. Kita nggak tahu, Pak. Kalau dia bisa mendapatkan Ramadan, ya itu benar-benar beruntung. Ya, suatu kesempatan besar bagi seseorang untuk
diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ada pertanyaan banyak. Assalamualaikum, apakah batal ketika puasa melihat aurat wanita? Ya, yang membatalkan puasa ijma ulama makan minum jima secara sengaja, dengan sengaja. Kalau melihat aurat wanita ini pahala puasanya di roaming, ya berubah, maksudnya itu berkurang. Dia lihat aurat, dengarkan berita gibah, tanpa sadar ternyata pahalanya di roaming, berubah. Pahala puasanya berkurang, akhirnya habis. Akhirnya dia mendapatkan apa kata Nabi SAW, ya, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'in wa atash. Betapa banyak orang yang puasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali dahaga dan haus. Cuman dahaga dan haus sama dahaga dan lapar. Ya, dahaga dan lapar. Dia cuma dapatkan itu aja. Pahala nggak ada. Santai lihat nonton TV, reporternya cewek, nggak ada reporter TV yang hijabnya sempurna, nggak ada, Pak. Ya, atau di YouTube misalnya, kalau puasa Bapak sekalian udah stop, lihat dulu, berhenti YouTube nanti. Ya, kecuali yang kajian-kajian sedikit-sedikit nggak masalah. Udah fokus baca Quran, ibadah. Ya, sedikit kan. TV udah, Pak, nanti. Ya, kita nggak tahu itu puasa terakhir kita atau enggak, kita nggak tahu. Nanti. Ya, kita fokuskan dulu di bulan puasa ini. Untuk yang lain-lainnya nanti lihat aurat wanita, kedengar musik, kedengar ini, dan kita nggak ngingkari. Itu masalahnya. Harusnya kita ngingkari, ngelihat sekali, lihat lagi. Ya, astagfirullahalazim, harusnya ngingkari ya sekali, astagfirullah. Ini masih kelihatan ya, itulah ya. Hati-hati. Tanpa sadar ternyata puasa kita berkurang pahalanya. Tanpa sadar berkurang pahalanya. Ya, hati-hati dengan pahala puasa kita. Nah. Ustadz, izin bertanya, orang yang niatnya mengejek kita, giliran kita balas dia ngomong so asik. Ini anak-anak SW ini nanya dia. Udah, ya kita belajar hadis ini untuk apa? Untuk diamalkan. Ya. La tabaghadu wa la tadabaru, ya. Jangan saling membenci, ya, jangan saling membelakangi. Sudah, kalian 3 tahun di sini loh, ya. Kalian 3 tahun di sini. Udah, ya, sama teman. Jangan saling ngejek. Untuk apa ngejek-ngejek itu ya? Enggak baik. Ya, enggak baik. Enggak berguna, dosa dapat. Dosa malah dapat. Ini sebentar lagi mau bulan puasa, maafin lah. Ya. Baik-baik lagi, biar puasanya enggak penuh dengan kedengkian, enggak penuh dengan amarah. Kalau puasa kita masih disibukkan dengan hal kayak gitu, akhirnya habis waktu. Ya. Bahkan disayangkan ada bulan puasa lewat, dia pun 1 juz enggak hatam. Ya, herlah. Karena apa? Banyak syugul, dia nggak punya waktu, nggak punya ini. Karena itu juga tadi mungkin di dalamnya masih ada pikiran kepada orang ini sibuk, dia akhirnya nggak ibadah. Ya, udah mau puasa, bersihkan hati, tobat, ya. Mulai dari sekarang latih hati. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk yang lainnya bisa ditanyakan kepada asatidzah yang lain. Ya, insyaallah mungkin di pekan depan. Kalau sudah mulai puasa berarti kita kajiannya dipindah di sore hari insyaallah. Ya, kajiannya dipindah menjadi kajian sebelum berbuka. Ya, kajian sebelum berbuka. Mungkin dengan pembahasan yang lain tentang puasa, hal-hal yang bisa membuat semangat puasa. Ya, sedangkan untuk syarah Arba'in An-Nawawi ini insyaallah kita lanjutkan setelah setelah bulan puasa insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.